Kita juga sudah live di Facebook Dr. Ari Ginanjar dan juga di Instagram. Selamat pagi, talented people. Perkenalkan, nama saya Pamela dari Consulting. Senang sekali bisa bertemu dengan Bapak Ibu semua di Behind the Suit pagi ini baik yang di Zoom maupun yang di Facebook/Instagram. Consulting hadir untuk memberi solusi terbaik yang bisa mengembangkan individu untuk hasil organisasi yang terakselerasi. Dan di sesi seperti ini, kita mengadakannya di setiap hari Jumat, namanya Behind the Suits, di mana kami membahas topik-topik yang memang sedang in and happening now untuk memahami berbagai perspektif dan memberi solusi terbaik. Karena acara ini pendek, hanya 30 menit dan juga interaktif, selama sesi berlangsung, jika Bapak Ibu ada yang mau bertanya atau punya ide untuk didiskusikan, kindly feel free untuk langsung ketik di kolom chat di Zoom bagi yang ada di Zoom atau di platform lainnya bisa tulis di kolom komentar. Saya hari ini merasa terhormat karena pada kesempatan kita akan mendengarkan pengalaman dan pengetahuan dari seorang tamu istimewa yang juga telah mengukir perjalanan karir yang luar biasa ya. Beliau adalah seorang profesional yang berdedikasi dalam dunia organizational development and people development, dan pengalamannya sebagai organizational development itu sudah sejak dari tahun 2009 dan juga sudah mengarungi berbagai industri gitu ya, mulai dari perbankan sampai ke asuransi. Dan beliau juga saat ini menjabat sebagai Organization Management and People Development di PT Asuransi Jiwa Sequis Life. Please welcome Pak Aloysius Adi Jayanto, biasa dipanggil Pak Adi. Apa kabar Pak? Kabar baik, terima kasih. Selamat pagi semua, salam kenal. Terima kasih. Nah, sebelum kita mulai ngobrol pagi ini dengan tema Gen Z jadi kutu loncat, apakah mereka cerdas cari peluang atau mereka bimbang? Yang mungkin Bapak Ibu bisa relate ya. Dan di sini memang banyak Bapak Ibu adalah HR di organisasinya, mungkin bukan bukan menjadi Gen Z-nya tapi menghandle Gen Z-nya yang kita lihat sebagai kutu loncat. Nah, saat ini mungkin untuk memahami fenomenanya, izin saya memberikan data terlebih dahulu dari Gen Z. Jadi mereka itu yang lahir tahun 97 sampai 2012. Di mana saat ini di 2024 biasanya mereka berusia 12 sampai 27 tahun. Jadi mereka mulai masuk ke workplace. Um, di mana mereka ini salah satu yang sering menjadi perbincangan karena cepatnya berpindah dari perusahaan satu ke perusahaan lainnya. Dan malahan kalau di surveinya Deloitte, mereka bertahan di organisasi 2 tahun itu sudah sangat beruntung katanya organisasinya. Di mana kita juga melihat salah satu survei di IDN Times, di mana mereka melibatkan 2011 responden berusia 21 sampai 25 tahun yang baru masuk kerja. Mereka mengatakan 30% dari mereka mengatakan bahwa masa kerja paling lama mereka adalah lebih dari 3 tahun dan durasi paling singkat adalah 6 sampai 12 bulan, yaitu 40% dari mereka. Jadi mayoritas malahan merasa bahwa mereka bertahannya adalah 6 sampai 12 bulan gitu intinya. Nah, fakta di lapangannya ini juga salah satu yang menyebabkan bahwa ternyata 60% pengusaha atau business owners mengakui telah memecat Gen Z yang mereka rekrut di tahun ini, dan pemecatannya itu didasarkan oleh kurangnya motivasi dan juga inisiatif mereka rasa, kemudian mereka rasa kurangnya profesionalisme, kurangnya keterampilan berorganisasi, kemudian juga komunikasi yang buruk, dan salah satunya juga alasan yang mereka berikan adalah kesulitan menerima feedback. Nah, topik ini menjadi sangat menarik karena pada umumnya perusahaan menginginkan karyawannya untuk loyal dan bertahan lama. Tapi fenomena yang ada justru Gen Z cenderung lebih mudah berpindah perusahaan. Dan sebelum kita masuk ke pembahasan yang lebih mendalam nih dengan Pak Adi dan pengalaman beliau, izin saya mau tunjukkan dua video yang sedang viral untuk membahas bagaimana Gen Z in the workplace. Silahkan, host.
Berarti Gen Z setahun pindah, itu Hmm. benar. Nah, bukan benar, tapi dia memanfaatkan kesempatan dengan cara yang salah gitu ya. Ya gue Oke. bilang salah karena bukan yang nggak dapat pengalaman setahun. Cuman kan pengalaman kerja setahun sama pengalaman kerja 4 tahun, 5 tahun tuh Beda. beda. Kalau lu kerja 4 tahun, kan at least lu bisa ngerasain ketika lu di cut off, lu nggak dapet pesangon sama sekali kan kerasa sakitnya kan. Kalau udah 4 tahun gitu. Sarkas itu sih. Nggak, poin gue adalah kalau lu kerja 4 tahun, walaupun lu nggak terlalu banyak tempatnya, tapi lu bisa dive deep. Ya. Nah, soalnya 1 tahun pertama pasti banyak adaptasi lah bro. Benar-benar. Dia jadi ahli adaptasi. Iya, iya. Iya kan? Iya. Nanti jadi konsultan adaptasi pekerjaan ya kan. Berarti sebenarnya salah. Harusnya berapa? 2 tahun lah ya ketemu di tengah. Ya faktanya deh kalau kita hire karyawan, gua hire karyawan. Gua ada cari karyawan, kemungkinan besar gue cari yang loyal-loyal 4 tahun 5 tahun. Karena kan orang kagak mau kayak ya ntar lu loncat lagi, gue masa harus ngulangin training Nyari lagi, lagi. capek banget. Rame-rame tentang Gen Z. Woi. Menurut gua ya, ini menurut gua pribadi ya. Mereka itu smart work, bukan hard work. Jadi mereka nggak mau kerja lama-lama. Jadi kalau mereka kerja sedikit uangnya banyak, nah itu mereka mau tuh. Jadi menurut gua itu smart work. Gue suka malah justru Gen Z yang begitu ya kan. Kedua, kalau lu bangga lu kerja lama, lalu lu sukses, ya menurut gue aduh, makanya lu gak kaya-kaya. Gue kasih tahu lu, kayak mana lu? Ya gak? Kerja sedikit aja, tapi uangnya banyak. Ya gak? Lu kerja sedikit buat setahun, jadi kerja sekali. Libur sepanjang tahun. Nah itu menurut gue smart itu, ya kan? Oke, jadi menarik banget ya tadi dari dua video tadi memberi sudut pandang nih tentang keberadaan Gen Z di mana di satu video mengatakan bahwa ya bagus dong karena mereka memanfaatkan peluang mengambil kesempatan. Di yang kedua itu sangat sarkas ya di mana kata mereka ya emang Gen Z itu emangnya pengennya kerjanya sedikit tapi uangnya banyak gitu ya. Kalau buat Pak Adi Eee, menurut Pak Adi gimana tentang kutu loncat ini? Mungkin bisa feedback dulu, apa sih pandangan Pak Adi kalau dilihat dari 2 video tadi gitu, Pak? Oke, terima kasih. Wah, ini lagi rame-ramenya ngomongin kayak gini ya. Lagi rame-rame ngomongin soal Gen Z gitu ya. Tapi saya mau disclaimer aja dulu deh. Itu satu, saya tidak berpihak, saya tidak pro, tidak kontra, tapi saya being objektif aja gitu ya. Jadi in between karena dibilang ada yang begitu ya ada, dibilang tidak semuanya juga tidak semuanya begitu gitu ya. Jadi saya cuman miris aja jadi stereotipnya Gen Z kok jadinya saya apa anak kelahiran 97 sampai 2012 2012 sampai 97 297 sampai 2012 kok jadinya kayak ini gitu ya apa jadi kayak distereotipkan seperti itu gitu ya padahal mungkin tidak mewakili gini sebenarnya ada 70 katanya apa statistiknya bilang ada 75 juta sekian nih saat ini nih generasi eh, si Gen Z dari total populasi kita gitu ya dan itu quite huge ya sebenarnya gitu. Nah bagi saya sih sebenarnya ngelihatnya gini deh kalau dibilang apa semuanya ya tidak semuanya ya. Sorry ini apa view saya apa ngeheng atau enggak ya? Kalau kayaknya. Tapi Frozen dengar nih suara kayaknya, tadi. Pak, ya? Nge-freeze ya? Frozen Ya? ya, nge-freeze ya. Heeh, betul. Oh, matikan dulu saya nyalain. Ya, kayaknya nggak kuat nih. Jadi saya pakai suara dulu aja ya. Boleh, Pak. Mhm. Kalau bagi saya sih sebenarnya gini simple sih, karena generasi Gen Z itu kan generasi yang mungkin learning by sosmed, learning by banyak literasi, learning by word of mouth, learning by instead of learning by doingnya nanti gitu ya. Jadi begitu learning by doing, ketika di compare sama learning by sosmed, learning by gossip, learning by literation, learning by any information tuh jadinya nggak match. Jadi kayak loh kok gini gitu ya.
dan bisa terima hal yang baik dan buruk gitu, bahwa misalkan nih ada kecenderungan bahwa kalau misalkan ambil apa jurusan IT itu nanti akan sangat ini harganya mahal dan segala macam gini-gini, kenyataannya begitu ini loh kok enggak gitu kan. Nah, jadi nggak learning by doing. Satu itu, yang kedua adalah mengenai masalah value sih. Yang dicari sebenarnya ini kan beda-beda ya setiap ini ya. Itu kan peran keluarga, peran environmentnya, itu menurut saya Mhm. semuanya penting gitu loh, bahwa ketika mungkin mulai harus membuat mereka lebih bijaksana gitu ya untuk menerima informasi gitu ya. Dan kadang Mhm. generasi di belakangnya itu kayak milenial dan Gen X itu kadang-kadang gampang impress terhadap mereka gitu ya. Nah itu juga akhirnya ke bawah suasana kan ternyata beda, ternyata nggak seperti yang di expect gitu ya, impresifnya tidak Mhm. seperti. Nah itu jadi semuanya akhirnya jadi opini kan muncul semua, nah terbentuklah opini-opini dan ini jadi stereotip gitu. Menurut saya semua pihak punya tanggung jawab atas stereotip ini gitu ya, dan menurut saya sih kalau kalau saya punya pengalaman sih nggak semuanya Gen Z begitu. Saya masih kok nemukan Gen Z yang luar biasa punya value. Just recently aja gitu ya, baru aja saya di WA di message by LinkedIn gitu ya, ada satu orang anak Gen Z yang luar biasa impresif dari ITS gitu ya, dia udah punya prestasi banyak, ada saya interview. Hal yang saya interview hanya satu, bahwa kamu punya value nggak, ada humility dan humanity itu di dalam setiap eh, Mhm. menata karir. Itu jadi dia impress dengan hal itu. Tidak pernah ada yang menginformasikan hal seperti ini untuk mereka gitu. Dan be aware dengan stereotype Gen Z itu. Just proof aja bahwa Mhm. kamu seperti itu. So itu akan membuat men-shifting semua orang punya cara berpikir, cara pandang terhadap Gen Z. Itu sih menurut saya. Itu dulu. Dan juga ya Pak ya, soalnya kalau dari research yang memang betul kata Bapak, Gen Z itu adalah organisasi di antara organisasi lainnya, adalah generasi di antara generasi sebelum-sebelumnya yang paling mission driven sebetulnya. Iya. Dan very purpose driven. Jadi kalau menurut Bapak nih, menurut pengalaman Pak Adi gitu ya, dealing with different generations, kalau buat Gen Z ini apa sih biasanya yang menjadi root cause mereka sehingga mengharuskan mereka menjadi kutu loncat? Menjadi kutu loncat. Ya tadi itu, Mhm. karena mereka punya literasi dengan dari berbagai informasi itu tuh membuat mereka kan akhirnya learningnya tuh by tadi, by by ya ada plus minus ya. Supposed to be kan orang learning by doing itu, ngalamin sesuatu sendiri gitu ya. Terus trying to get what the value gitu, knowing what to do lah. Kalau dia mau dia kutu loncat itu kan sebenarnya kan ada tujuannya dulu kan. Kadang-kadang kan banyak Mhm. yang katanya waktu itu pernah apa, Pamela juga sendiri bilang kan apa, ke trap sama ini kan, karena tidak tahu apa yang harus Iya. dilakukan, apa, don't know what to do aja, don't know what to aim, don't know what to ini. Nah, itu dulu kan. Mhm. Nah, mungkin itu karena mereka scatter aja gitu dapat informasinya dari random semua informasi ini, dari akhirnya. Dan kalau menurut saya kalau memang mau kutu loncat sah-sah aja sepanjang dia punya Mhm. goals yang jelas aja. Kalau nggak punya goals ya, ya, dan kita sebagai company juga harus mulai aware dengan itu kan. Nah, kan punya begitu hire mereka, beware, kita harus punya pattern yang jelas terhadap karirnya dia, terhadap meritocracy culture harus ada, karena kan mereka juga aim terhadap itu kan, meritocracy. Ada yang bicara mengenai kepuasan terhadap benefitnya mungkin ya, cash non cash dan segala macam, banyak macam-macam lah. Nah, tapi saya sangat appreciate ketika ada Gen Z yang sangat tahu apa yang dia mau gitu, dan akhirnya dia fokus dan konsisten di situ sehingga dia aim untuk itu, dan luckily dia dapat satu perusahaan yang bisa mengakomodir itu. So dua pihak sih, dua sisi menurut saya. Kutu loncat uh, cuman karena banyak aja populasinya jadi mereka kayak soal jadi wah ini kutu loncat semua gitu, padahal sebenarnya perusahaannya yang nggak siap untuk menerima mereka kan gitu ya. Iya Gitu. betul. Segala macam ini ya environmentnya ya gitu Iya. ya. Kalau Punya di program pengalaman Bapak, Gen Z yang paling lama itu berapa lama, Pak? paling lama. Mhm. Waduh, kalau saya nggak punya Gen Z yang cuma 6 bulan, 6 bulan kayak tadi sih sebenarnya. Saya punya Oh, nggak ada ya, Pak? nggak ada, saya nggak pernah ngalamin itu kan, itu tergantung kita ngerekrutnya kan ya.
kita pilah-pilahnya segala macam ya gitu. Nah, itu kan penting sih menurut saya ya. Jadi memang kita juga tahu apa yang kita harapkan dari mereka gitu, yang dari Gen Z, dan Gen Z juga harus tahu apa yang diharapkan terhadap mereka, dan mereka juga harus tahu harapannya mereka apa. Jadi vice versanya itu benar-benar harus terbentuk dulu itu. Bilang katanya ada Hmm. program future leader, accelerate program dan segala macam bla bla bla, nggak di accelerate juga, gitu kan, nggak di ini gitu ya. Waktu rekrutnya hanya impresif karena kita impress, kita rekrut MT udah diwanti-wanti, hati-hati, ini semua anak-anak Gen Z yang impresif gitu ya, impresif dalam segala macam hal. Nah, Hmm. beware dengan itu. Ya udah, nah kita harus lebih deep dive-nya, harus lebih matang lagi ketika onboarding. Nah, kita benar-benar yakinkan bahwa kita sudah Hmm. di squeeze atau di select dengan baik. Di dalamnya kita Hmm. siapkan juga programnya. Kadang-kadang suka janji palsu juga perusahaan kan, accelerate, accelerate atau apa Betul, meritocracy, betul. nggak ada gitu kan. Culture, we have the Iya. value, we have ini itu kadang nggak ada. Nah itu sih. Jadi Hmm. saya tidak menyalahkan Gen Z juga pada akhirnya gitu. Ya beda diomong kan gitu. Nah gitu. Nah, Gitu sih. Saya belum pernah kalau sih. Saya paling lama sih udah 2 tahun, 3 tahun tuh. Yang dua sekarang tahun, so tiga far tahun masih paling ada sih cepat, teman-teman. 2 tahun ini masih ada kok, 2 tahun ini. paling cepat tapi nggak nyampe ada yang sampai 6 bulan doang ya Pak ya. Nah, belum pernah saya ngalamin gitu. Itu terlalu ekstrim ya. Iya. Tapi Pak, kalau dari sudut pandangnya Odi nih Pak, sebetulnya fenomena ini kan jadi sesuatu yang sedikit lumrah ya jadinya ya di organisasi, di mana kita melihat bahwa oh ada pola nih, bahwa mereka memang ada kayaknya ada jangka waktu di mana mereka merasa kayak oke I'm done, I'm gonna move on and find a better opportunity gitu. Nah, menurut Bapak kondisi organisasi saat ini seberapa kita sudah adaptif atas keadaan-keadaan itu dan apa cara-cara kita untuk mengadaptasikan ke sana, Pak? Jadi pertama, seberapa sih kita itu sudah menyesuaikan dengan kondisi yang kayak gini? Kadang kan kita juga nggak bisa memaksakan ya, Pak ya. Yang mungkin kalau Gen Z mereka punya tuntutan-tuntutan yang memang berbeda dari generasi lainnya and that's okay. Seberapa siap kita sebagai organisasi satu dan kedua mungkin apa saran Bapak untuk menyiapkan itu gitu. Ya, jadi kan tadi saya bilang ya ada 2 hal ya. Sekarang ini anak-anak Gen Z itu kan personal brandingnya kuat. Tapi perusahaan juga nggak mau kalah kan meresponnya dengan employer brandingnya kuat gitu ya. Tapi dua-duanya ini sama-sama mempunyai potensi yang ternyata hanya sekedar image aja. Dua-duanya kan sekedar sekedar nge-branding aja, so impresif tapi tidak proven gitu kan. Nah adaptasinya menurut saya tadi ya, satu hal kita harus paham bahwa anak-anak Gen Z itu personal brandingnya sudah mulai kuat, terus literasinya sudah sangat ini gitu ya. So adaptifnya gimana ya? Bagi kita, kita mempersiapkan, kita juga harus siap menerima hal seperti ini gitu. Beradaptasi dengan our internal ini sendiri kan, arrangementnya kita nanti ketika udah berhadapan itu seperti apa gitu. Dan menurut saya, nah setiap HR tuh sebenarnya bagi saya di OD gitu ya, mempersiapkan hal kayak gitu. Nah, salah satu hal yang perlu maksud saya ini hal yang penting ya, ini saya selalu di jargonnya saya tuh humility. Humility itu hal yang paling penting sebenarnya sebagai individu, menurut saya gitu ya. Ah, Tidak hanya sekedar mengimpress secara kognitif maupun non kognitif, tapi kita harus bisa lihat orang-orang ini harus punya humility. Dan menurut saya banyak orang yang banyak Gen Z yang personal brandingnya bagus tapi masih punya value humility-nya masih ada gitu ya, tapi dia tidak juga, dia juga gung ho gitu ya, dia nah, itu masih ada tuh sebenarnya tuh. Nah gimana kita melihat menyeleksi seperti itu dan kita menyiapkan kondisi di dalam di internal perusahaan kita. Nah, banyak yang tidak siap, hanya saling merespon. Personal branding oke, impresif, employer brandingnya oke, impresif, tapi tidak sama-sama nge-proof gitu loh. Tidak proven bahwa satu tidak punya kompetensi yang nggak ada, di perusahaan ternyata juga tidak punya kompetensi untuk mempersiapkan mereka, handle mereka. Nah, jadi adaptasinya lebih kepada mempersiapkan tools yang kuat atau metode yang bagus, approach yang bagus untuk menerima mereka. Di dalamnya juga kita siapkan infrastrukturnya juga untuk gimana handle mereka gitu. Adaptifnya lebih ke situ sih menurut saya. Environmentnya, surroundingnya, karena nggak cuma HR yang kuat, tapi juga surrounding harus kita pastikan juga kuat untuk beradaptasi dengan keadaan seperti ini. Perubahannya cukup kuat. Itu Nah, sih. satu fenomena lagi nih Pak, mungkin program-program karena Bapak tadi ngomongin tentang bagaimana kita menjanjikan mereka Ya, bertumbuh di organisasi value gitu ya, propositionnya betul. dari mulai Betul. hiring, ya
Jadi kan betul. banyak juga program-program MT kan saat ini di Iya, organisasi di mana sebetulnya iya. itu kan menjanjikan bahwa kamu on the fast track loh di Betul, sini dan kamu betul. juga muda nih. Nah, Iya, menurut Pak Adi berarti kan sekarang ini ada fenomena di mana banyak Gen Z pun akan lebih cepat masuk ke level atas. betul. Nah, yang dimana itu juga menjadi resiko kan untuk organisasi kalau misalkan merekanya hanya bertahan mungkin 1 tahun gitu ya. Ya. Nah, adakah saran-saran mungkin dari Pak Adi gitu ya, bagaimana organisasi memitigasi tersebut? Ya, yang jelas tadi kalau saya sih pastikan bahwa kadang HR-nya tuh sangat sophisticated, tapi environment-nya nggak sesophisticated HR-nya gitu. Nah, itu kan agak repot tuh. So, HR harus make sure bahwa environment-nya juga harus sophisticated. Meaning, ketika memang kita terima Gen Z yang brilian gitu ya, both lah dari semua segala hal lengkap ya. Uh, Apapun itu dari mulai kognitifnya dan segala macam kompetensinya, bahkan mereka sudah mempersiapkan diri untuk masuk, untuk ready, untuk bekerja segala macam itu banyak lah. Itu ikut dengan knowledge dan segala macam. Nah, kita gimana nih gitu? Karena mereka masuk tuh mereka akan lihat apakah sesophisticated saya nih ketika masuk gitu. Nah, MT program itu bentuk yang sebenarnya mengakselerasi untuk perubahan segera kan gitu ya. Kan biasanya dia punya ada mid term sama long term. Long termnya menurut saya long termnya pun tidak long term banget ya karena 5 tahun mereka 5 tahun 7 tahun sebelum 10 tahun mereka udah jadi high flyer gitu udah. Nah itu Hmm. ya, ini kan harus dikomunikasikan kepada organisasi gitu loh bahwa akan ada perubahan generasi pemimpin gitu kan itu kan harus ready gitu. Nah, kebanyakan perusahaan kan tidak siap ketika kan tadi kan bicara juga masalah loyalitas gitu ya. Nah, loyalitas kita punya nyimpen yang loyalitas milenial, Gen X segala macam jadi loyalitas. Masukin yang kutu loncat katanya gitu kan stereotipnya loyalitas. Ya kan beda 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 dunia nih, beda alam nih gitu. Nah, gimana perusahaannya juga siap, organisasinya siap menerima hal kayak gitu. Nah, HR-nya tuh HR dan manajemen tuh harus punya komitmen yang kuat menciptakan environment-nya yang mendukung bahwa akan ada perubahan cepat. Nah, itu yang kita pun Hmm. juga harus lakukan itu. Makanya kami saya pribadi dengan HR-nya ini kan sekarang kita lagi bangun itu semua sih. Mungkin lebih ke situ sih. Hmm. Nah, pasti akan Bener kontradiksi. banget sih Pak. Jadi seringkali tuh kita sebagai HR gitu ya, contoh gitu kan, kita kesel sama si Gen Z, tapi kitanya sendiri pun tidak mengikuti seperkembangan gitu, tidak mengikuti perubahan, Ya, mungkin kitanya nggak advancing ourselves gitu ya Pak ya. betul. Betul, itu sih. Eh, dan mungkin izin ini Bapak Ibu yang hadir, jika ingin bertanya silahkan taruh di kolom komentar atau mungkin bisa raise hand dan nanti kita akan langsung tanyakan. Dan karena di sesinya sangat singkat dan juga interaktif, jadi tidak ada segmen khusus untuk tanya jawab, tapi pertanyaan Bapak Ibu akan langsung kita tanyakan di dalam percakapan kita hari ini. Jadi silahkan untuk langsung taruh di kolom chat jika ada pertanyaan ataupun komentar yang ingin didiskusikan. Nah, aku juga melihat nih dari segi experience-nya Pak Adi gitu ya. Sebetulnya kan Pak Adi juga berpindah-pindah banyak organisasi yang mungkin pada saat itu kata Pak Adi mencari apa ya, mencari sebuah organisasi yang memang fit you gitu. Mmm, Berarti Pak Adi sendiri juga punya perspektif sebagai yang bisa jadi konotasinya adalah si kutu loncat itu juga ya Pak Adi ya. So Ya, how do you accept that? Nah, betul tapi kan gini ya, bagian dari perjalanan karir lah itu ya gitu ya. Satu hal kan kalau boleh cerita sedikit tentang pribadi, saya Hmm. starting karir kan termasuk yang terlambat lah gitu, compare to my uh, colleague gitu yang lain atau teman-teman yang seusia gitu ya. Pada saat itu memulai internet. Nah, kan saya punya aim ya untuk mengejar ketinggalan kan gitu ya. Nah, mengejar ketinggalan itu kan diakselerasinya banyak hal ya. Accelerate the kompetensi, accelerate ourselves lah pribadi gitu ya, personal diri kita, sama mengakselerasi di mana kita berada di satu perusahaan kan gitu ya. Karena setiap perusahaan yang pindah kan ekspektasinya kita selalu naik meningkat gitu ya. Tapi kan dibarengin sama kompetensi kan banyak yang pengennya kompetensinya tetap standar, tapi
ininya naik terus kan gitu. Nggak cuma hanya yang pindah perusahaan, yang di tempat di dalam perusahaan pun ada yang banyak berpikir gitu kan. Nah kalau saya memang itu aimnya dari awal memang udah tahu. Ini saya terlambat nih mengejar karir nih. Ada 3-4 tahun gap antara teman saya yang udah misalkan yang seangkatan gitu ya. So 3-4 tahun itu dia seperti apa? Ini kan perlu effort sebenarnya gitu ya. Ya banyak hal di awal. Nah kadang-kadang satu lagi tuh awareness dalam diri kita tuh, kita paham di mana posisi kita dalam sebuah organisasi ketika bicara kompetensi, bicara leveling terhadap yang lain. Bukan cuma masalah kompetisi ya, ini masalahnya sebenarnya kan kita how to survive-nya. How to survive kan bukan semua bisa dihalalkan ya. Supaya kanan kiri pinggir saya masuk ke atas kan nggak gitu kan caranya gitu. Tapi kita membuktikan diri. Nah, being proven, awareness itu juga penting. So all about values menurut saya sih Mbak Pela. Jadi maksud saya bisa klaim saya punya ada values yang saya itu. Nah, gimana meet-nya dengan sebuah perusahaan ya? Satu hal gini lah. Saya pernah dihadapkan dengan perusahaan yang benar-benar beda banget value-nya dengan saya gitu. Ada hal yang sangat tidak, yang mungkin ya secara value pribadi, nothing to do dengan profesionalisme, tapi itu benar-benar dalam value pribadi. Ada yang nggak sesuai. Pernah ngalamin kayak gitu. So gimana manage-nya? Ya tadi itu kan berikhtiar kalau kata orang Muslim kan itu berikhtiar tetap gitu ya, tetap ada usahanya gitu, ada tetap niatannya bahwa ini tidak sesuai. Tapi saya harus mencari, saya harus ini bukan untuk bertahan selama-lamanya di situ dengan keadaan, tapi saya harus punya standpoint yang jelas terhadap diri ini gimana, saya harus seperti apa, ini kan mohon petunjuk kan begitu ya, mohon petunjuk kualitas juga itu penting, awareness terhadap diri juga penting. Kalau saya mau di leverage, apakah saya sudah siap secara kompetensi, tapi apakah saya dimampukan untuk keluar. Nah, banyak hal yang harus diakselerate juga di situ. Akhirnya saya carilah perusahaan-perusahaan yang akhirnya meet the value gitu ya. Banyak saya juga ngalamin yang dimana ketika di interview hanya 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 yang dipilihkan apa otak katanya. Nggak kelihatan si Adi nggak kelihatan smart, nggak kelihatan pintar, nggak kelihatan brilian, so saya nggak akan accept dia. Ada juga yang begitu extremely lah gitu ya. Ada yang oh ini sangat value, punya value banget, orangnya baik dan segala macam, tapi tidak dikembangkan secara karirnya. Ya, so ini yang kita cari kan sebenarnya kan gitu. Nah, satu, pada akhir saya percaya bahwa pada akhirnya ada satu tempat di mana perusahaan ini akan menerima saya, memvalue saya dengan sangat proper gitu ya, both lah dari semua, dari mulai hal yang sifatnya apa materi dan non materi. Nah, itu sih sebenarnya kalau yang saya cari selama ini gitu ya, sehingga pindah-pindah perusahaan beberapa tempat selalu mengakselerasi itu aja. Iya. Dan saya pernah Dan ngalamin ini, di PHK ya, mm, supaya kenapa teman-teman Kak? mungkin yang ada di sini Mm. pernah tahu juga bahwa saya pernah di PHK ya gitu ya, bahwa suatu perusahaan udah lama gitu ya, udah sangat lama, udah setia, udah loyal, sudah merasa cocok gitu ya, tapi ternyata perusahaannya tutup dan harus di PHK. Ya di Hmm. PHK, ya di PHK lah saya. Pernah nganggur juga 6 bulan ya, pernah nganggur juga 6 bulan saya gitu, ngerasain yang gimana. Tapi tetap ada ikhtiarnya bahwa suatu waktu saya akan dapat satu perusahaan yang memang sesuai dengan semua hal gitu. Tidak hanya materi, tapi juga kembali kepada pengembangan diri kita sih itu. Itu sih value, all about values. Dan it's an interesting perspektif ya. Kalau dari Pak Adi malahan justru Pak Adi ngerasanya it's not just about kayak kita ambisi atau apa, tapi justru it's a matter of survival. Dan aku jadi lebih memahami itu perspektifnya yang dimana kalau Pak Adi bilang oke, gue mulainya telat, kemudian juga kita juga nggak tahu dunia kan seperti apa. Kata Pak Adi tadi ada juga momen di saat itu harus di PHK karena kita nggak tahu bisa seperti apa, sevolatil apa. Jadi it's not just about actually a self-wanting prophecy, tapi ini lebih kepada survival. Menarik ya Pak ya, maksudnya itu perspektif yang mungkin kadang-kadang kita nggak grab gitu dari para karyawan kita di dalam organisasi, karena kita berpikirnya cuma dalam organisasinya aja, tapi nggak berpikir bahwa si karyawan pun perlu survive gitu, dan dia punya caranya sendiri untuk survive yang mungkin nggak selaras dengan values-nya organisasi gitu. Iya, bener Pak. Wah, Mm-mm. wordingnya lebih bagus nih tentang Bapak Melani. Mm-mm. Lebih Iya. itu bener wordingnya bener gitu tuh. Ya, ya Nah, seperti itu. menariknya dari talent DNA-nya Pak Adi juga sebetulnya tuh udah langsung tercapture. Bagaimana Hmm. kalau di sini kan nomor empatnya talent DNA, jadi di kiri itu adalah top talent. Bagi yang belum tahu Hmm. talent DNA apa, top talent ini adalah pola suksesnya kita, hal-hal yang memang cenderung kita lakukan gitu ya, secara natural, what we enjoy doing, dan juga and when we are able to do it, it gives us a satisfaction.
Nah, di kanan adalah bottom talent, yaitu pola stresnya kita. Kalau kita dipaksa lakukan itu, kita akan mudah stres, mudah cemas, yang mungkin kita akan mudah gerah gitu istilahnya. Nah, di kiri sini menariknya Pak Ari dari tadi ngomongin tentang, oke, apakah organisasinya align with my values? Can they actually see me, not just from my CV, tapi juga from my values, from my principle. Dan itu sebetulnya tergambar nih dari talent DNA-nya Pak Adi, di mana Pak Adi itu noble nomor 4-nya. Jadi semua sangat apa ya, berpegang teguh pada prinsip dan juga accountable. Apapun pekerjaan yang dimulai itu dipastikan selesai sampai akhir, di mana di satu sisi juga mengedepankan kualitas dengan perfeksionisnya, optimizernya, kemudian juga pekerja keras dengan vigorousnya, dan memikirkan strategi organisasi ke depan dengan strategizer dan juga intuitif. Nah, tapi terbayang bahwa ketika orang nggak betul-betul melihat diri Pak Adi sepenuhnya, ya mereka akan dengan mudah melihat bahwa oh this is just ambition. Yang padahal Hmm. sebetulnya it's not ambition, it's principle. Gitu ya, Pak. Ya, 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 betul, 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 betul. Hmm. Banyak yang misleading memang dengan 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 apa ya? Ya saya akuin lah, saya bisa admit bahwa banyak yang mungkin misunderstanding lah dengan for the first impressionnya tuh memang saya nggak dapat 7 detik impresi pertama tuh kadang suka masih belum dapat. Nah, I'm working on it gitu ya untuk selalu bisa 7 detik pertama tuh udah mengimpress orang gitu ya. Tapi ketika ada yang tidak memberikan kesempatan 7 detik itu ya pasti saya akan pass gitu. Tapi tidak pass gitu. Tapi begitu ada yang mau itu dia coba trying to explore gitu ya. Ya pasti mungkin ya saya akan mensatisfy beliau gitu. Maksudnya Hmm. eh, apa ya? Saya akan buktikan lah proven gitu loh. Itu maksudnya harus seperti itu gitu. Bukan ambisi Hmm. sesuatu yang Yes. Mhm. Dan justru malahan kalau dari Pak Adi gitu ya, saya jadi udah cukup kenal sedikit nih kalau sama Pak Adi itu adalah he is a driver of change. Mungkin Bapak Ibu yang baru baru kenal Pak Adi gitu ya, he is a very driver of change. But saya jadi terpikir gitu ya, can you imagine say that Pak Adi itu adalah Gen Z kita gitu ya. Yang Pak Adi pun sendiri bilang, oh saya bisa jadi dibilang kutu loncat juga nih karena berbagai organisasi di mana saya pernah berada. Tapi bayangkan kalau Pak Adi adalah Gen Z kita, seberapa hmm, banyak Gen Z kita yang punya potensi besar seperti Pak Adi sendiri gitu ya. There is a driver of change that can execute excellently. Yang dimana kita kehilangan para Gen Z dengan high potential, potensi-potensi bagus, cuma karena kita nggak memahami mereka dan apa yang mereka butuhkan gitu. Kayak betul. malahan jadi kayak banyak miss opportunity bagi si organisasi kayaknya ya Pak. Mm-mm. Mm-mm, bener. Makanya saya nggak pernah ngalamin yang namanya ada saya hire Gen Z terus 6 bulan pergi itu belum pernah. Karena I'm trying Hmm. to bener-bener deep dive mereka tidak 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 di permukaan aja gitu loh. Jadi nggak ya coba nge-deep dive mereka lah membayangkan mereka put ini ya on their shoe aja gitu. Sepertinya seperti apa gitu. Gampang kok melihat yang hanya sekedar mengimpress gitu ya personal branding yang kuat itu ya. Nggak kita Hmm. sebagai yang mungkin sudah pengalaman nggak terbutakan dengan hal seperti itulah gitu. Kita tetap ini. Ya, banyak sih generasi saya juga yang sangat senang dengan yang impresif begitu ya. Ternyata nggak proven, ternyata bad Iya. character, punya bad influence, jadi toxic di surroundingnya. Ya, ngapain? Tapi ya fine kalau dia bisa serve kita baik banget gitu ya. Tapi kita harus lihat sustainability organisasinya kan di surroundingnya gitu. Bukan towards Hmm. kitanya sebagai atasan, tapi sebagai surroundingnya. Fit nggak dia nanti? Environment fit nggak? Atau culture fit lah ngomongnya gitu deh atau mau apa gitu ya. Hmm. Jangan cuman bos fit aja. Bahaya kalau bos begitu saya Jangan cuma kan, bos ya. Oh, iya itu quote tinggalin banget aja tuh tuh hari ini tuh Pak Adi. toxic gitu nah. Iya, Buat iya, buat iya. surrounding bahaya bahaya buat environment gitu. Iya. Mm-mm. Izin nih Pak Adi, kita mau share sebetulnya mungkin ini juga buat Bapak Ibu yang di Zoom, bahwa di Talent DNA kita ada inovasi baru sekarang namanya AI Talent Management untuk kita bisa memudahkan kita sebagai leader sebetulnya dan juga organisasi melihat potensi natural di dalam diri orang tersebut, melihat talent fit, kemudian juga melihat job fit, seberapa orang ini sesuai dengan posisinya ditempatkan di mana yang paling cocok, dan satu lagi seberapa cocok orang ini dengan budaya organisasi
organisasi kita atau core values-nya kita, yaitu culture fit. Jadi bukan semata-mata kita ngelihatnya jadi boss fit karena kita punya banyak bias gitu ya, tapi betul-betul melihat si potensi diri orang ini dan bagaimana kita bisa memaksimalkannya, putting the right man in the right place. Izin Pak Adi, saya mau tunjukkan sedikit preview of the application ya Pak. Oke. Selamat datang di AI Talent Finder, bagian dari AI Talent Management yang membantu Anda menemukan talenta terbaik dan menempatkannya di posisi yang tepat. Pertama, impor data karyawan Anda hanya dengan satu klik. Mudah dan cepat, data Anda siap digunakan. Selanjutnya, kirimkan live tools Talent DNA kepada karyawan yang belum mengisi. Inilah saatnya mengungkap kekuatan tersembunyi tim Anda. Sekarang, mari kita mengatur job fit. Pilih keterampilan dan kompetensi yang Anda butuhkan sesuai dengan kebutuhan Anda, cepat dan mudah. Selaraskan tim Anda dengan budaya perusahaan. Pilih nilai-nilai yang paling penting bagi Anda atau core values untuk kecocokan budaya perusahaan Anda. Nah, sekarang mari kita mulai mencari karyawan ideal Anda. Job Fit menunjukkan siapa yang paling cocok untuk peranan ini, berdasarkan talenta alami mereka yang sesuai dengan kompetensi pekerjaan yang Anda butuhkan. Culture Fit memastikan karyawan Anda akan berkembang dalam lingkungan perusahaan dengan menyelaraskan talenta mereka dan core values perusahaan Anda. Kami percaya tim yang bahagia membawa bisnis semakin sukses. Mau mencari talenta yang spesifik? Find by Talent DNA akan menunjukkan apa yang Anda butuhkan dengan tepat berdasarkan talent DNA yang Anda cari. Bisa jadi Anda sudah punya seseorang yang ingin Anda cari. Find by Name memungkinkan Anda melihat talenta individu, rekomendasi pekerjaan yang sesuai, dan saran pengembangan pribadi mereka yang terpersonalisasi. Dapatkan pandangan menyeluruh dengan Organization Insight. Rasanya seperti memiliki talent strategist yang selalu bersama Anda. Butuh bantuan? Adinda, Asisten Digital Talent DNA, siap menjawab pertanyaan kapan saja. Dengan AI Talent Finder, Anda tidak hanya merekrut, Anda sedang membangun masa depan perusahaan Anda. Ayo mulai sekarang. Izin, itu inovasi terbaru dari kami. Kalau misalkan Bapak Ibu merasa ini sesuatu yang dibutuhkan, dan pastinya semua manajer dan juga tim leaders di organisasi membutuhkan ini for sure. Yang dimana ini bisa membantu kita untuk mengenal para Gen Z lebih baik dan juga bagaimana kita retaining those Gen Zs. To retaining those Gen Zs dan juga kita nggak miss the opportunity of developing their potential and also accelerating the growth of the organization. Kalau buat Pak Adi sendiri, selama ini managing team, how important, seberapa penting sih tahu talenta mereka, walaupun dia Gen Z, milenial, dan sebagainya, Pak? Jelas sangat penting lah. Yang jelas kalau bagi saya teamwork itu paling penting lah, gitu ya. Jadi semua potensi itu bisa kita kan istilahnya apa mengoptimalkan kelebihan mereduce yang weakness-nya gitu ya atau justru mengakselerate si weakness itu menjadi kekuatan gitu ya itu aja dalam tim jadi perlunya memahami talenta setiap bawahan tuh penting sekali itu sama karena juga untuk how to cope, how to deal with them gitu ya gimana nge-treatnya segala macam itu penting sih untuk paham itu. Kalau yang tidak peduli ya bisa saja. Ada juga sih yang nggak peduli. I don't care. Pokoknya yang nggak ikut saya ya pergi gitu. Whether you sing or swim. Itu aja ada. Tapi tidak mengempower, mengutilisasinya sesuai dengan ini ya. Kita nggak bicara soal deadwood ya. Deadwood is another challenge lah kalau itu ya. Tapi kalau setiap orang pasti ada talentanya masing-masing. Itu aja sih. Mengignite-nya untuk jadi lebih baik. Ya, thank you Pak Adi. Dan mungkin ini juga menjadi kayak wejangan terakhir gitu ya dari Pak Adi. Terima kasih Bisa banyak. sharing lah ini. Ya, nggak sadar kita udah di sini selama lebih dari 30 menit sebetulnya jadinya. Hmm.
But we are learning a lot actually today. Kalau saya pribadi sih, saya jadi belajar banyak nih dari Pak Adi hari ini, di mana kita jadi tahu it's not about the generation at all. Actually, what matters most is that can we keep up? Sebetulnya Yep. itu yang menjadi summary ya. Kayak can we keep up as an organization? Kitanya udah melakukan due diligence, kitanya belum sih untuk betul-betul bisa memberikan haknya sih para karyawan, di mana dia di ketika dia rekrut janji-janji yang kita berikan itu sudah dipenuhi atau enggak sih gitu ya. I think that's how we can keep up our values gitu ya Pak ya. Yeah, definitely agree. Jadi terima kasih banyak Bapak di penghujung Terima hari kasih, pagi. Bapak Mela. Terima kasih banyak atas waktunya, obrolan serunya. Semoga Please jangan bermanfaat. bosan-bosan Pak Adi diundang. Siap, Em, dengan senang hati. Meskipun terima kasih Bapak. Jadi untuk Bapak Ibu yang ada di sini, selamat juga melanjutkan aktivitas. Semoga ilmu-ilmu yang kita dapatkan hari ini dari Pak Adi dapat bermanfaat bagi kita semua, dan sampai jumpa di sesi Behind the Suit minggu depan. See you talented people, and once again Pak Adi terima kasih banyak, jangan Terima bosan-bosan untuk kasih. konten Maaf nggak ini, bisa Pak. open cam, ternyata kayaknya ngeheng semuanya ini. Makasih. Oh iya Pak, berarti Iya. harus ada next time nih. Terima Siap. kasih Bu Siti Fatona. Terima kasih Bu Siti, terima kasih semuanya. Terima kasih, selamat pagi.